Ada masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Musim libur tahun baru kali ini, wisata Indonesia tercoreng sejumlah kasus pelecehan seksual yang dilakukan orang-orang tak bertanggung jawab. Ya, di Bali, seorang sopir ojek pangkalan melakukan pemerkosaan terhadap seorang wisatawan asal Cina. Peristiwa pemerkosaan terhadap seorang wisatawan asal Cina terkuak saat korban JT melapor ke Polda Bali. Korban mengaku peristiwa itu terjadi di area Kuta Utara, Badung. Dari keterangan tertulis Polda Bali, kasus bermula saat JT hendak pulang ke penginapan bersama seorang teman usai menonton pesta kembang api perayaan Tahun Baru. Korban lalu menyewa ojek di sebuah pangkalan. Bukannya diantarkan ke penginapan, JT malah dibawa pelaku ke kawasan Pantai Nyang-Nyang yang memang sepi saat itu. Usai memperkosa korban, pelaku menjarah perhiasan dan tas milik JT. Pelaku lalu kabur. Untuk memburu pelaku, polisi menyita rekaman CCTV Pantai Nyang-Nyang. Tukang ojek di sekitar pantai juga jadi objek pemeriksaan polisi. Para tukang ojek pun resah gara-gara kasus itu. Mereka telah memberikan identitas pelaku kepada polisi dengan harapan aparat bisa segera menangkap pelaku. Yang pas malam tahun baru? Dengar. Itu udah masalah itu yang diambil. Udah berapa polisi Pak yang datang Pak? 2 nih. Kata ada yang diamankan CCTV-nya Pak? CCTV gambar yang di sini. Menurut pengelola di sini itu dia sudah sama pengelola itu sudah katanya. Hingga saat ini belum ada pernyataan langsung dari polisi mengenai kasus yang menjadi tamparan keras pada sektor pariwisata Indonesia. Pelaku dikabarkan masih buron. Dari Badung, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana proses mengungkapkan kasus pemerkosaan yang terjadi di Pulau Dewata ini, kami sudah terhubung dengan Pak Cok Bagus Pemayun selaku Kadis Pariwisata Bali. Selamat siang Pak Kadis. Selamat siang Mbak. Ya, Pak Kadis mungkin boleh ceritakan Pak update terbaru dari kasus ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama, ini sangat memprihatinkan sekali. Dengan kejadian ini tentu sangat mencoreng Bali sebagai destinasi wisata yang aman ya. Tentu kami melalui Satgas Tata Kelola, kami sudah mengkoordinasikan dengan Polda Bali terkait dengan ini kami langsung komunikasikan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang tegas untuk memburu pelaku ini. Karena bagaimanapun juga ini akan memberikan dampak yang sangat serius pada Bali sebagai destinasi wisata. Baik, Pak Kadis, tapi kalau kita ketahui bersama ini terjadi di saat liburan begitu ya, di Tahun Baru. Apa kemudian yang direspon dari Kepala Dinas, dari Kadis sendiri dan Dinas Pariwisata terkait dengan kasus ini? Kalau kami melihat juga memang pelaku ini masih buron, Pak. Bagaimana, Pak? Iya betul, tadi saya sampaikan bahwa memang kami cukup sangat prihatin sekali dengan kejadian ini. Tentu kami begitu ada kejadian ini kami langsung respon dengan langsung berkomunikasi dengan Polda Bali karena kami ada Satgas Tata Kelola untuk bagaimana untuk menyelesaikan soal-soalan kaitannya dengan pariwisata di Bali ini. Karena di dalam Satgas itu semua unsur ada di dalamnya sehingga kami lebih memudahkan untuk melakukan koordinasi. Nah kami berharap juga memang wisatawan juga hati-hati di dalam menggunakan transportasi yang sesuai dengan SE yang kami keluarkan bahwa agar menggunakan transportasi yang resmi dan juga tentu dari semua pihak harus betul-betul menjaga Bali sebagai destinasi wisata. Itu aja sebenarnya. Baik, Pak Kadis, apakah Bapak menerima informasi mengenai kondisi korban saat ini, Pak? Apakah masih berada di Bali atau sudah kembali ke negara asal ya, Pak? Kalau kami dengar berita ini memang di awal memang kami dapat berita ini dari teman-teman media ini. Luar biasa media ini, tentu sekarang posisi wisatawan sesuai dengan apa yang menjadi masuk berita itu adalah sudah kembali di negara negara Singapura kalau salah beliau stay-nya di Singapura, tetapi yang jelas ini sudah ditangani diselidiki oleh Polda Bali. Mudah-mudahan segera bisa diungkapkan kejadian ini sehingga bisa menjadi terang-terang
pelakunya seperti apa sih motifnya itu. Ya Pak, tetapi kan kita ketahui bersama memang ini mencoreng nama Bali dan juga nama Pulau Dewata tersebut Pak di mata dunia mungkin ya terkait dengan kasus ini. Kemudian apa antisipasi dari Dinas Pariwisata sendiri terkait dengan kasus ini agar tidak terulang kembali Pak? Pertama kami sudah langsung koordinasi dengan teman-teman stakeholder pariwisata agar partner-partnernya yang mendatangkan wisatawan itu disampaikan apa yang menjadi, apa yang boleh, apa yang tidak, itu yang harus tetap kami selalu ingatkan sehingga betul-betul wisatawan yang datang ke Bali itu betul-betul menjadi aman dan nyaman untuk nikmat selama berada di Bali. Sehingga kami berharap semua pihak sama-sama kita menjaga Bali ini sebagai pulau yang luar biasa dari sisi budayanya, dari sisi keamanan juga, karena memang selama ini Bali mengapa wisatawan sedang datang ke Bali karena memang rasa aman itu yang menjadi kunci utama dari kita. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis telah hadir dan berbincang kepada kami, mengupdate informasi mengenai kasus ini. Semoga kasus serupa tidak kembali terjadi dimanapun di Indonesia ya Celia. Iya, benar sekali. Terima kasih Pak Kadis dan sehat selalu.